Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas karunia nikmatnya. Dan mari kita syukuri segala nikmat dari Allah dengan meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal soleh, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita ilmu tajwid dasar. Setelah kita kemarin membicarakan tentang hukum mim sukun ya, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada juga idgham mimi. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan pada hukum bacaan berikutnya. Nah, saudara sekalian, untuk hukum bacaan berikutnya yaitu qalqalah ya, qalqalah. Apa itu qalqalah? Jadi qalqalah atau hukum bacaan qalqalah apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ya. Kalau dulu zaman saya ngaji sering disingkat qotbu jadin, kira-kira gitu ya. Qaf, dal, ba, jim, dan dal. Qaf, ta, ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Nah, jadi apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal yang disukun atau dibaca mati karena berhenti, maka cara membacanya huruf qalqalah itu suaranya dipantulkan. Ya, sekali lagi, apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal yang disukun atau dibaca mati karena berhenti, maka cara membacanya adalah huruf itu ya, suaranya dipantulkan. Huruf qalqalah itu suaranya dipantulkan. Nah, cara memantulkannya bagaimana? Nah, ada dua ya, ada dua kondisi. Nah, ketika huruf qalqalah itu berada di tengah kata, ya. Apabila berada di tengah kata atau bukan di pemberhentian atau tidak diberhentikan, ya. Sekali lagi, apabila huruf qalqalah yang bersukun tadi itu di tengah kata atau bukan di pemberhentian atau bukan diberhentikan, ya, membacanya maksudnya, maka mempantulkannya itu secara ringan atau kecil, ya, memantul kecil. Nah, itulah yang kemudian disebut dalam bahasa Arab qalqalah sughra, ya. Sughra itu artinya kecil. Kalau kubro besar. Ya, jadi sekali lagi, apabila ada huruf qalqalah ya, yang qaf, ba, ya, qaf, ta, ba, jim, dal tadi yang bersukun ada di tengah kalimat atau tidak di pemberhentian, ya, bukan di akhir ayat atau di pemberhentian, kemudian juga tidak dibaca berhenti, maka cara membacanya dipantulkan secara ringan atau dipantulkan dengan kecil. Istilahnya adalah qalqalah sughra. Nah, kita praktekkan dalam contoh-contoh yang ada di bawah. Nah, di ujung kanan atas di sini ada huruf qaf ya. Ada huruf qaf. Huruf qaf itu termasuk huruf qalqalah ya. Di sini ada qaf sukun yang ada di tengah kalimat. Maka cara membacanya dipantulkan kecil, dipantulkan ringan. Yaqtuluna, yaqtuluna. Ya. Kemudian ada huruf ta, huruf qalqalah ya. Bertanda sukun di tengah kalimat. Yatma'u, yatma'u. Nanti
pantulannya itu hanya kecil saja, tidak terlalu besar, ya, tidak besar. Ya. Jadi hanya kecil saja. Yang ini ustud bihi, ada dal bersukun ya, ustud bihi. Kemudian ada at'amahum, at'amahum. Alam naj'al, alam naj'al, naj' ya. Alam naj'al. Kemudian min qablihim. Huruf ba di sini min qablihim. Kemudian di sini ada fi maq'adin, fi maq'adin. Ya, di sini ada huruf qaf bersukun, qalqalah sugra. Ada sidqin, dal bersukun di tengah kalimat, ya, dipantulkan kecil. Dhabha, ya, dhabha, ya, dhabha, ini ada ba sukun. Kemudian insung qablahum, insung qablahum, laqad kana lakum, ya, laqad kana lakum. Yang ini malikim muqtadir, malikim muqtadir. Ada qaf ya. Kemudian yang berikutnya bihi naq'a, naq'a ya. Yabkhalun ya, yabkhalun. Qad iflaha, qad iflaha. Nah, sini ada dal. Nah, jadi sekali lagi apabila ada huruf ya, qaf, ta, ba, jim, dan dal ya, yang ada di tengah kalimat dan berharokat sukun, maka caranya pembaca adalah dengan dipantulkan, tetapi pantulan yang tipis atau pantulan yang kecil. Hukum bacaannya disebut dengan qalqalah sughra. Nah, berikutnya kondisi kedua apabila ada huruf qalqalah ya, yang berada di pemberhentian ya, atau dibaca berhenti, maka cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang besar atau disebut dengan qalqalah kubro. Kubro itu artinya besar. Jadi pantulannya betul-betul kelihatan ya. Nah, contohnya di sini ada huruf dal ya. Meskipun tidak bersukun tapi dia di akhir ayat. Nah, dibaca berhenti ya. Maka cara membacanya azabun syadid. Nah, jadi ada de-nya. Itu tebal, kelihatan. Kubro ya, besar gitu. La syarra ma'ab, hamimu wa ghasyaq, wa ghas. Nah, ini bukan shin ya, tapi sin. Hamimu wa ghassaq. Nah, seperti di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu ya, ada pantulannya itu tebal ya, pantulannya itu besar. Nah, itu disebut dengan qalqalah kubra. Fi amrim marij waraihim muhitta. Qur'anum majid ya. Kemudian baris ketiga abi lahabin wa tab linnasi wal hajj ya. Bainana bil haqq. Nah, di sini ada huruf qalqalah dibaca berhenti ya. Huwallahu ahad. Hablum mim masad. Naba'ahum bil haqq. Nah, di sini ada qaf. Walam yulad min syarri ma khalaqa. Yubdi'u wa yu'id. Ya. Nah, di sini di pemberhentian ini ada huruf-huruf qalqalah
yang dibaca dengan tebal, dipantulkan dengan besar, ya, pantulannya besar, ya. Yang kemudian istilahnya adalah qalqalah kubro. Nah, jadi demikian beberapa hukum bacaan qalqalah. Ada dua kondisi sekali lagi. Qalqalah itu apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal bertemu atau berada di dalam tengah-tengah kalimat, maka dia dibaca secara dipantulkan, tetapi pantulannya kecil, ya, memantul kecil. Tetapi kalau huruf-huruf qalqalah itu berada di pemberhentian atau dibaca berhenti, meskipun tidak di akhir ayat, bisa jadi di tengah-tengah ayat, tapi dia dibaca berhenti, maka juga dia harus dibaca dengan pantulan yang besar, atau istilahnya adalah qalqalah kubro. Baik, sudah bisa dipahami, teman-teman? Silahkan dilatih kembali cara membaca qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di samping hukum bacaan idgham, baik idgham mimi maupun ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada hukum-hukum bacaan terkait dengan idgham, ya. Ada 3 lagi, ya, terkait dengan idgham, diperinci kembali, ya. Apa itu? Yang pertama adalah ada hukum bacaan namanya idgham mutamasilain, ya, idgham mutamasilain. Bagaimana bacaan itu hukumi idgham mutamasilain, yaitu apabila ada 2 huruf yang sama, kemudian yang pertama bersukun, dan kemudian yang kedua berharokat. Ya. Jadi sekali lagi, idgham mutamasilain itu apabila ada 2 huruf yang sama, huruf pertamanya bersukun, huruf keduanya ya berharokat. Maka cara membacanya, huruf yang bersukun itu lenyap, ya, tidak ada, ya, seolah-olah hilang, gitu ya. Langsung dimasukkan ke huruf kedua dengan bertasdid, ya. Jadi huruf yang bersukun tadi lenyap, langsung masuk huruf yang kedua dengan bertasdid. Nah, contoh misalnya, huruf ta bertemu dengan ta, tak sukun bertemu dengan ta, ya, atau dal sukun bertemu dengan dal. Contohnya di sini ada huruf dal sukun bertemu dengan dal, ya, yang berharokat fathah. Nah, ini kalau baca secara terpisah, qad dakholu. Maka cara membacanya qad dakholu, qad dakholu. Jadi dal yang bersukun ini seolah-olah tidak ada, langsung masuk ke dal yang berharokat dan langsung masuk ke tasdid. Qad dakholu, ya, jadi dal yang pertama seolah-olah hilang. Baik, langsung kita latihan, ya. Pertama, di sini ada huruf ta bertemu dengan ta, tak sukun bertemu dengan ta berharokat, ya. Nah, cara membacanya, tak yang bersukun ini seolah-olah tidak ada. Kanat ta'mal, kanat ta'mal. Kanatnya itu masuk di sini. Kanat ta'mal. Kemudian ada huruf lam dengan lam. Lam sukun dengan lam. Ya, berharokat kasroh di sini, ya. Ada saddahnya. Ij'alli. Ya, ij'alli. Nah, seolah-olah lamnya ini tidak ada. Fadrib bihi. Nah, seolah-olah baknya ini tidak ada, langsung masuk ke sini. Lakum min. Ya, mem ketemu mem, lakum min. Nah, gitu, ya. Ini memang nanti ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama kaitannya dengan hukum bacaan mem dengan mem, ya, mem dengan mem,
ya itu bisa masuk idgham mimi. Tapi yang penting cara membacanya sama ya antara idgham mimi dengan idgham mutamatsilain. Kemudian di sini ada huruf kaf ketemu dengan kaf, kaf sukun ketemu dengan kaf. Maka cara bacanya yudrikum. Nah, kaf yang sukun ini tidak ada, hilang ya, dihilangkan. Ini ra bertemu dengan ra, wadhkur rabbaka, wadhkur rabbaka. Nah, jadi ini seolah-olah hilang, langsung masuk ke sini. Yaghtab ba'dukum, ba sukun ketemu dengan ba. Idzahaba, ya, langsung danya masuk ke sini, masuk ke tasdidnya, da yang sukun seolah-olah tidak ada. Rabihat tijaratuhum. Ya, demikian pula tak sukun seolah-olah tidak ada. Balla tukrimun. Ya, lam sukun seolah-olah tidak ada. Nah, jadi sekali lagi apabila ada huruf yang sama ya, di mana huruf pertamanya bersukun, kemudian huruf yang keduanya itu berharokat, maka cara membacanya adalah huruf yang bersukun lenyap ya, dihilangkan, tidak ada, atau dianggap tidak ada, kemudian langsung masuk ke huruf berikutnya dengan bertasdid. Disebut dengan idgham mutamatsilain. Baik, kita lanjutkan teman-teman semua. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain, yaitu apabila ada dua huruf yang berdekatan makhraj. Kalau tadi dua huruf yang sama ya, yang satu sukun, yang satu berharokat. Kalau yang mutaqaribain itu hurufnya tidak sama tetapi berdekatan makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf ya. Kemudian yang huruf pertamanya bersukun, yang kedua berharokat. Kalau ini hurufnya tidak sama tetapi berdekatan ya, tempat keluar hurufnya. Misalnya huruf sa dengan huruf dzal. Sa dengan dzal itu kan sama-sama huruf yang ada di ujung lidah ya. Sa ya dan dzal yang menyentuh dengan gigi. Ya. Dan qaf dengan kaf, ya. Qaf dengan kaf. Ya. Lam dengan ro ya. Jadi huruf-huruf ini makhrajnya berdekatan. Ya, meskipun bukan sama makhrajnya tetapi berdekatan tempatnya. Nah, cara membacanya bagaimana? Ya, sama dengan idgham mutajannisen tadi, yaitu huruf yang bersukun itu lenyap ya. Kemudian dimasukkan ke huruf kedua dengan bertasdid. Baik, kita lihat contoh pertama, nomor 1, saudara. Di sini kita menemukan huruf lam bertemu, Nah, huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Ya, di sini ada huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya, kafnya bertasdid ya. Maka cara membacanya alam nakhluqkum ya. Nah, contohnya dulu kita bahas. Di sini ada huruf lam. Ya, ada huruf apa ini ya? Yang bersukun lam ya. Ya, lam bertemu dengan ro ya. Maka cara membacanya huruf lamnya lenyap. Kemudian langsung masuk ro bertasdid. Maka kalau dibaca apa adanya waqul robbi. Tapi kalau sudah diterapkan hukum idgham mutaqarribain, dia dibaca waqur rabbi ya, lam sukunnya hilang. Nah, berikutnya kita baca di contoh bukan naj ya, alam nakhluqkum ya. Di situ ada huruf qaf ketemu dengan kaf, qafnya bersukun, maka huruf qafnya dilenyapkan, langsung masuk kaf yang bersajah atau bertasdid tadi. Alam nakhluqkum ya. Kemudian yang berikutnya contoh nomor 2 ada huruf lam sukun bertemu dengan ro. Lam dengan ro itu makhrajnya berdekatan.
Maka cara bacanya lamnya dihilangkan sehingga tidak bal rafa'ahu tetapi barrafa'ahu. Barrafa'ah. Barrafa'ah lamnya dihilangkan. Kemudian yang ketiga, di sini ada huruf sa ketemu dengan zal, ya. Ini juga mahrotnya berdekatan antara sa dengan zal, ya. Maka cara membacanya, sa sukunnya ini dilenyapkan, dihilangkan, langsung masuk zal yang bersyaddah atau bertasdid. Yalhadzalik, yalhadzalik, ya, yalhadzalika, ya. Bukan yalhaz, tapi yalhadzalika, ya, gitu ya. Dan yang terakhir, ini sama dengan contoh yang tadi sudah kita baca, ada lam sukun ketemu dengan ro, maka lam sukunnya hilang, langsung masuk ro. Wa qurrabbi, ya. Wa qurrabbi, ya. Nah, demikian ini hukum bacaan idgham mutaqaribain. Yang tadi mutamatsilain, ya. Mutamatsilain itu sama hurufnya, ya. Kemudian yang huruf pertama bersukun, kemudian yang huruf keduanya berharokat. Kalau mutaqarribain hurufnya berdekatan makhrajnya, ya. Ya. Kemudian cara membacanya juga sama, huruf yang pertama yang bersukun dihilangkan, langsung masuk huruf yang berikutnya dengan dibaca tasdid. Yang ketiga, jadi ada mutamatsilain, mutaqarribain, yang ketiga adalah idgham mutajanisen, ya, idgham mutajanisen. Bagaimana hukum bacaan ini diterapkan? Yaitu apabila ada dua huruf yang makhrajnya sejenis. Ini mirip dengan mutaqarribain, ya. Yang pertama bersukun, yang kedua berharokat. Yaitu huruf ta bersukun ketemu dengan dal, tak sukun bertemu dengan to, dal sukun bertemu dengan do, ya, dal sukun bertemu dengan ta, kemudian ada to sukun bertemu dengan ta, dan ba sukun bertemu dengan mim, ya. Maka cara pembacanya juga sama dengan mutaqarribain tadi. Huruf yang bersukun itu lenyap, dimasukkan ke huruf kedua, ya, dengan bertasdid. Nah, contohnya di sini ada dal sukun bertemu dengan ta. Nah, ini makhrajnya ini sejenis, ya. Makhrajnya itu sejenis. Keluarnya huruf antara dal dengan ta itu sama, ya. Sejenis, ya. Coba Anda lafazkan huruf dal. Dal sama ta. Kan sama, ya, keluar hurufnya, ya. Tempat keluarnya sama. Maka cara membacanya huruf yang bersukun itu dilenyapkan, langsung masuk huruf yang kedua. In uttum, ya. Jadi ini kalau dibaca terpisah in uttum, nah, kalau ini qalqalah ya uttum, nah, gitu ya. Tapi ya, ketika dia bertemu dengan huruf ta yang sejenis makhrajnya, maka huruf dal sukunnya ini menjadi hilang, dibacanya in uttum, ya. In uttum. Kita latihan sekarang di nomor 1. Di situ ada huruf ta sukun bertemu dengan to, ya. Maka cara bacanya amanat to'ifah. Amanat to'ifah. Jadi langsung masuk to, taknya yang sukun tidak dibaca atau lenyap, hilang, ya. Kemudian di sini ada huruf to sukun bertemu dengan ta, ya. Ya, laim basatta, ya, basatta, ya, tok sukunnya ini tidak dibaca. Kemudian di sini ada irkab ma, ya, ada ba sukun ketemu dengan mim, ini juga antara ba dengan mim itu makhrajnya sejenis. Maka cara membacanya ba sukunnya lenyap. Cara membacanya irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana tapi irkam ma'ana, gitu ya.
Jadi huruf ba bertemu dengan mim. Ba sukun bertemu dengan mim. Jadi bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Kemudian yang keempat, di sini ada huruf dal sukun ketemu dengan ta. Ini juga sejenis, makhrajnya sejenis. Maka dal sukunnya hilang. Ma'abattum. Ma'abattum. Ya. Kemudian yang kelima, contoh kelima, ujibat da'watuk. Nah, ujibat da'watukuma. Nah, jadi tak sukunnya hilang. Kemudian yang terakhir, idzolamu, dal sukunnya lenyap atau tidak dibaca. Idzolamu, langsung masuk dho yang bertasdid. Ya, inilah yang disebut dengan hukum bacaan idgham mutajanisen. Nah, saudara, berkaitan dengan hukum-hukum mim sukun yang lain ini atau idgham yang lain ini memang ada perbedaan pendapat. Apakah suatu huruf itu masuk ke dalam jenis idgham mutaqarribain ataukah masuk di dalam idgham mutajanisen. Tetapi tidak masalah karena yang penting ya cara membacanya kan bersepakat ya. Jadi huruf yang bersukun itu lenyap, langsung masuk huruf berikutnya dengan saddah atau dibaca bertasdid. Ya. Baik teman-teman, sedikit-sedikit saja, tidak perlu kita banyak-banyak, ya, pelan-pelan saja kita belajar ilmu tajwid agar ya kita lebih mudah memahami. Ini sebagai upaya kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan. Jadi yang sudah kita sampaikan tadi pertama adalah qalqalah. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kemudian yang kedua beberapa hukum bacaan idgham yang lain, yaitu idgham yang pertama tadi adalah idgham mutamatsilain, ya, yang kedua idgham mutaqarribain, dan yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Baik, silakan teman-teman pelajari kembali, latihan-latihannya dibaca, kemudian langsung diterapkan ya dalam membaca Al-Qur'an. Jadi hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari kemarin itu sejak dari idhar halki, kemudian idgham bi gunnah, kemudian idgham bila gunnah, iklab, ikhfa safawi, idhar safawi, idgham mimi yang sudah kita pelajari kemarin itu ya diupayakan ketika membaca Al-Qur'an itu sudah diterapkan hukum-hukum bacaannya, cara membacanya ya. Sehingga harapannya bacaan kita semakin hari semakin baik ya, semakin lancar dan semakin benar ya dari sisi makhraj maupun tajwidnya. Baik teman-teman, saya kira itu tambahannya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah kita ketemu pekan depan untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, keselamatan, dan ya ini informasi hari ini tanggal 1 Desember 2020 pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menerapkan darurat COVID ya, karena ternyata dalam minggu ini kasus positif di Jogja mengalami peningkatan yang cukup tajam. Itu mohon doanya dan juga kita berpesan kepada teman-teman semua yang ada di manapun untuk selalu menegakkan protokol kesehatan ya, 3M ya. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu upaya kita secara lahiriah. Nah, tentu secara batiniah kita berdoa kepada Allah memohon agar pandemi ini segera berakhir dan kita insya Allah bisa mengikuti perkuliahan semester genap atau semester 2 besok dengan cara tatap muka langsung ya. Semester genap itu mulainya di awal Januari ya.
Ya, nanti harapannya mudah-mudahan Januari itu sudah selesai pandeminya dan kita bisa bertemu di bulan Februari. Beberapa kampus di Jogja yang sudah tatap muka langsung karena tidak bisa online seperti eh, UMY. UMY itu Fakultas Kedokteran, para dokter-dokter, ya calon dokter itu praktek ya, karena mereka tidak mungkin online. Kalau praktek bedah ya dengan kadaver, dengan mayat kan tidak mungkin online. Jadi mereka harus bersentuhan dengan peralatan praktek ya, sehingga mereka terpaksa tatap muka langsung. Kemarin ada berita ada kemungkinan beberapa mahasiswa terkena COVID-19. Nah, kita doakan teman-teman yang memang tidak bisa online dan terpaksa mereka bertemu secara fisik ya, terhindar dari virus COVID-19, dan bagi yang sudah terinfeksi mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Nah, beruntung teman-teman yang bidang komputer saya kira, karena komputer itu meskipun praktek itu bisa online ya, karena dengan video seperti ini dosen bisa mengcapture ya ketika coding, ketika praktek dengan komputer. Nah, itu bisa ditiru, bisa dipraktekkan juga oleh para mahasiswa. Ya, saya kira itu, dan mudah-mudahan bagi yang jalur Keep Cool, mudah-mudahan dana bantuan biaya hidup segera turun dan nanti bisa dibelanjakan. Ya, salah satunya bagi yang belum punya laptop bisa untuk membeli laptop. Gitu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.